Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tua mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang materi Sex Education. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai remaja dan hubungan seksual dini. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dan masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Menurut WHO atau Badan PBB untuk Kesehatan Dunia, batasan usia remaja adalah 12 sampai dengan 24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh Departemen Kesehatan adalah mereka yang berusia 10 sampai dengan 19 tahun dan belum kawin. Sementara itu, menurut BKKBN atau Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi, batasan usia remaja adalah 10 sampai dengan 21 tahun. Hubungan seksual dini adalah hubungan seksual yang dilakukan di usia dini untuk menyalurkan dorongan seksual. Oleh karena itu, remaja perlu mendapatkan pendidikan seks. Pendidikan seks berusaha menempatkan seks pada perspektif yang tepat dan mengubah anggapan negatif tentang seks. Dengan pendidikan seks, kita dapat memberitahu bahwa seks itu adalah sesuatu yang alamiah dan wajar terjadi pada semua orang. Kita juga dapat memberitahu mengenai berbagai perilaku seksual yang beresiko sehingga mereka dapat menghindarinya. Materi yang selanjutnya yaitu cara mengendalikan dorongan hubungan seksual dini. Nah, yang pertama, kita harus tetap taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, remaja harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pelajar ataupun sebagai pekerja. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan minat dan bakat seperti kesenian ataupun berorganisasi. Yang keempat, pengawasan dari orang tua terhadap perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku dewasa. Adapun cara lain untuk mengendalikan hubungan seksual dini, yaitu yang pertama, kita harus menghindari pornografi. Yang kedua, kita harus tetap menyibukkan diri dengan hal yang positif. Yang ketiga, kita harus meminimalisir stres. Yang keempat, kita harus mengetahui apa pemicu dari dorongan hubungan seksual dini tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita bisa mengisi waktu luang dengan berolahraga. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sudah dibacakan oleh Kisti. Lalu pemateri yang saya akan jelaskan yaitu yang berjudul akibat hubungan seksual dini. Berhubungan seks di usia remaja di bawah umur 18 tahun biasanya lebih rentan terkena berbagai macam penyakit fisik maupun psikologis. Secara fisik, sel-sel di antara vagina dan serviks biasanya belum matur dan matang, dan mudah terjadi perlukaan. Bila terkena trauma yang terjadi pada saat berhubungan badan, perlukaan tersebut akan menjadikan tempat yang mudah masuknya virus HPV yang merupakan virus penyebab kanker serviks dan virus HIV penyebab AIDS. Semakin muda usia pada saat berhubungan seksual, maka resiko terkena kanker serviks dan AIDS sangat tinggi. Kehamilan yang tidak diinginkan adalah suatu kehamilan yang karena suatu sebab, maka keberadaannya tidak diinginkan oleh orang tua calon dari bayi tersebut. Lebih dari 200 wanita di Indonesia mati setiap hari yang disebabkan oleh komplikasi pengguguran atau aborsi, bayi yang tidak aman. Secara psikologis, seks pranikah memberikan dampak kehilangan harga diri, perasaan dihantui dosa, perasaan takut hamil, lemahnya ikatan kedua belah pihak yang menyebabkan kegagalan setelah menikah, serta penghinaan terhadap masyarakat. Jadi kesimpulannya, Sex Education merupakan suatu informasi yang mengenai persoalan tentang seksualisasi manusia yang jelas dan benar. Pendidikan seks terhadap usia dini membutuhkan pendalaman materi yang sangat tepat sesuai dengan kebutuhan, usia, dan tingkat pemahaman anak seperti itu. Dan diperlukan penyampaian tekniknya itu dengan komunikasi yang efektif. Sekian penyuluhan materi dari kami, semoga bermanfaat.
Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.